Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penugasan 10 kami pada mata kuliah Data Raya dan Pemrograman terkait materi metode analisis data. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari Egi Ririn Saputri, saya Lestari, Isnaini Kamila, Sinta Maharani Murti, dan Shanaya Tahira. Nah, sebelum masuk ke metode analisis datanya, kita pahami dulu nih masalah yang kelompok kami ambil. Dan latar belakang dari masalah kami itu yaitu mengenai kecerdasan buatan, yaitu AI, yang memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan menjadi lebih personal, efisien, dan juga adaptif. Nah, AI ini dapat digunakan untuk mempersonalisasi materi belajar, menganalisis data siswa secara real time, serta mempermudah manajemen pembelajaran. Nah, akan tetapi potensi besar ini tuh belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua sekolah di Indonesia. Dan maka terdapatlah kesenjangan akses teknologi yang nyata antara sekolah-sekolah di kota besar dan juga sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Nah, berdasarkan data oleh Kemendikbudristek tahun 2020 ini, terdapat nih sekitar 42.159 sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses internet. Sementara itu, BPS 2023 juga mencatat nih bahwa hanya 6,06% rumah tangga di desa yang memiliki komputer. Selain itu, Tirto dan Jakpat 2024 juga melaporkan bahwa 86,21% pelajar di kota besar itu telah menggunakan AI seperti ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka. Nah, kondisi-kondisi ini itu menunjukkan adanya jurang digital yang semakin melebar nih antara eh, daerah tertinggal dan juga daerah kota, yang mana hal ini tuh bila tidak segera ditangani dapat memperbesar ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih rumusan masalah yang ada untuk mengkaji masalah-masalah tadi gitu kan. Yang pertama itu ada rumusan masalah terkait bagaimana kondisi kesenjangan akses terhadap teknologi AI dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk ketimpangan pemanfaatan AI antara sekolah maju dan juga skala tertinggal. Lalu apa faktor utama penyebab kesenjangan akses AI ini di sektor pendidikan? Lalu yang ketiga, ada bagaimana peran literasi digital dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Yang keempat, bagaimana penerapan metode analisis data dapat membantu memahami dan juga menyelesaikan persoalan ini. Jadi di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi yang pertama ada menggambarkan secara kuantitatif dan kualitatif kondisi kesenjangan akses terhadap AI dalam pendidikan. Lalu yang kedua itu ada menganalisis bentuk serta faktor penyebab ketimpangan pemanfaatan AI. Yang ketiga itu ada menjelaskan peran literasi digital dalam memperkecil kesenjangan akses teknologi. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada menerapkan metode analisis data yang tepat untuk menjadi nilai meningkatkan memetakan permasalahan. Terus yang kelima ada merumuskan strategi tindak lanjut yang relevan untuk pemerataan teknologi AI di sektor pendidikan. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi pertama itu ada studi literatur. Jadi ini tuh merupakan kajian jurnal ilmiah atau laporan nasional seperti Kemendikbud, BPS, laporan internasional seperti UNESCO, World Bank. Serta juga ada berita pendidikan seperti Trito, Kompas, atau Detik. Terus ada dokumentasi data sekunder. Jadi data ini dikumpulkan untuk publikasi daring, lembaga resmi seperti BPS, Kominfo, dan Kemendikbud. Atau analisis. Yang selanjutnya ada analisis kebijakan, studi kasus, serta praktik sekolah yang telah mengadopsi atau belum mengakses AI. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis data yang dikumpulkan. Data yang kami kumpulkan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data kuantitatif dan kualitatif, yang saling melengkapi satu sama lain dalam memberikan gambaran yang utuh. Pertama, data kuantitatif ini mencakup persentase kepemilikan komputer berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah sekolah yang belum memiliki akses internet mengacu pada laporan Kemendikbudristek tahun 2020, rasio pelajar yang pernah menggunakan AI dalam pembelajaran berdasarkan survei Tirto dan Jakpat tahun 2024, serta proporsi guru yang telah mengikuti pelatihan AI menurut data World Bank tahun 2023.
Nah, data kuantitatif ini membantu kita mengukur secara statistik sejauh mana keterpaparan dan kesiapan teknologi di sekolah-sekolah Indonesia. Kedua, kami juga menggunakan data kualitatif seperti deskripsi atau isi dari kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan digitalisasi, baik dari pusat maupun daerah, lalu studi kasus sekolah yang berhasil mengintegrasikan AI secara efektif dalam proses belajar, dan yang terakhir, narasi dan pengalaman dari sekolah-sekolah di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital. Nah, data kualitatif ini penting untuk memahami konteks sosial, hambatan non-teknis, dan dinamika di lapangan yang tidak terlalu terlihat melalui angka. Oke, the next, populasi sasaran. Adapun populasi sasaran yang dalam penelitian ini terdiri dari 4 kelompok utama. Yang pertama itu sekolah dasar dan menengah, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun di wilayah 3T, karena masing-masing memiliki tantangan dan potensi yang berbeda dalam hal adopsi teknologi. Dan yang kedua, tenaga pendidik, khususnya guru yang memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa sebagai pengguna akhir teknologi dan AI dalam proses belajar. Pengalaman dan persepsi mereka penting dalam menilai efektivitas pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, pemangku kebijakan di sektor pendidikan dan teknologi, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun lembaga swasta dan donor. Mereka menjadi aktor kunci dalam perumusan arah kebijakan dan distribusi sumber daya. Baik, selanjutnya kita masuk ke alasan pemilihan metode analisis data menurut kelompok kami. Di sini ada dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang nanti adalah hasil kuantitatif, yang dimana metode ini digunakan untuk menyajikan data numerik seperti persentase kepemilikan perangkat, kemudian jumlah sekolah tanpa internet, dan rasio penggunaan AI. Nah, nantinya hasilnya ini akan disajikan dalam bentuk grafik batang, kemudian diagram lingkaran, dan juga tabel frekuensi. Nah, yang kedua ini adalah analisis tematik atau kualitatif, yang dimana ini digunakan untuk mengkaji narasi, kebijakan, dan juga pengalaman lapangan dari sekolah yang berbeda dengan aksesnya. Yang dimana data ini dikelompokkan ke dalam tema seperti akses infrastruktur, kemudian literasi digital, dukungan kebijakan, dan adaptasi atau adopsi AI. Oke, selanjutnya dalam pemilihan metode ini, kelompok 3 atau kelompok kami didasarkan pada 3 dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk memahami fenomena secara holistik, yang dimana ini mencangkup statistik maupun konteks sosial. Yang kedua adalah kesesuaian dengan landasan teori, yang dimana teori termasuk teori analisis data dalam modul. Kemudian yang menekankan bahwa analisis kualitatif dan kuantitatif ini dapat saling melengkapi. Dan dasar yang ketiga adalah kemampuan metode ini dalam menggambarkan realitas lapangan dan juga mendukung dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Selanjutnya, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dan kami analisis bersama, kesenjangan akses terhadap AI di dunia pendidikan masih sangat tinggi, terutama jika kita bandingkan antara sekolah-sekolah yang berada di kota besar dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Simpulan sementara yang kami peroleh adalah yang pertama, kesenjangan akses AI di dunia pendidikan Indonesia masih terlihat sangat tinggi, terutama antara kota besar dan daerah 3T. Banyak sekolah di daerah belum memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses layanan atau sistem berbasis AI. Lalu yang kedua, akses terhadap internet, perangkat digital, dan pelatihan guru menjadi faktor penentu utama. Perangkat seperti laptop, tablet, atau bahkan proyektor masih menjadi barang yang langka di beberapa sekolah. Ini menjadi kendala besar dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan. Serta tanpa adanya pelatihan yang cukup untuk para guru akan mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi AI di dalam pembelajaran meskipun perangkatnya tersedia di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga, literasi digital rendah turut memperparah kondisi karena guru dan siswa tidak cukup siap untuk mengadopsi teknologi yang tersedia. Sekolah yang sudah menggunakan AI umumnya mendapat dukungan dari pemerintah, akses infrastruktur, serta SDM yang memadai. Ini memperlebar jarak dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas serupa. Lalu simpulan terakhir yaitu metode analisis data memungkinkan pemetaan kondisi dan perumusan strategi intervensi
Berdasarkan simpulan tadi, berikut adalah beberapa langkah konkret yang kami usulkan untuk menjembatani antara kesenjangan akses AI di sektor pendidikan. Yang pertama adalah visualisasi data dalam bentuk infografis dan juga dashboard edukatif. Tujuan dari rencana ini adalah agar hasil analisis ini bisa dipahami secara luas, baik oleh masyarakat umum, guru, maupun pemangku kebijakan. Visualisasi ini juga akan memudahkan identifikasi daerah prioritas. Lalu yang kedua, penyusunan laporan rekomendasi berbasis data. Dari laporan ini akan disusun secara sistematis dan ditujukan kepada instansi pendidikan, pemerintah daerah, dan juga pemangku kebijakan nasional agar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga pengalokasian anggaran secara tepat sasaran. Lalu yang ketiga, pelatihan literasi digital secara bertahap. Fokus utamanya adalah untuk guru dan siswa di wilayah dengan tingkat kesenjangan yang paling tinggi. Dengan harapan, pelatihan ini bisa menjadi bekal dasar untuk menyambut teknologi termasuk AI agar lebih siap. Lalu yang keempat, pengembangan sistem monitoring adopsi AI di sekolah. Jadi sistem ini akan membantu pemerintah dan juga lembaga terkait untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya AI ini telah diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir, kolaborasi multisektor. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, jadi kami mengusulkan untuk kolaborasi aktif antara sektor publik, swasta, serta perguruan tinggi agar pemerataan akses AI ini bisa berjalan lebih cepat dan juga berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait metode analisis data tugas 10. Akhir kata, kami dari kelompok 3 berharap apa yang telah kami paparkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya pemerataan akses teknologi AI di dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.